Peran paman polisi yang seharusnya jadi milikku, malah dipaksa berubah menjadi pecandu. Saat ini aku melihat peran pecandu yang kudapatkan. Hatiku benar-benar hancur lebur. Mau akting apa lagi coba? Saat aku sedang mengeluh tiba-tiba terdengar suara elektronik. Selamat tuan rumah telah mengaktifkan sistem fiksi menjadi kenyataan. Mendeteksi peran target yang akan diperankan oleh tuan rumah. Satu pecandu. Memberi hadiah tuan rumah menjadi pecandu sungguhan selama 10 tahun. Aku langsung terkejut. Bukankah ini sudah pasti akan meroket? Tapi sedetik kemudian aku merasa, seluruh energi di tubuhku seakan hilang. Aku tak tahan membuka mulut lebar-lebar dan menguap. Air mataku juga tak berhenti mengalir. Saat itu penguji langsung berkata dengan wajah masam dan suara keras. Ujian dimulai. Kedua peserta silakan ambil posisi sesuai peran masing-masing. Meja dan kursi di tengah ruangan. Anggap saja sebagai kursi di ruang interogasi. Baru saja selesai bicara aku tiba-tiba berteriak kencang. Tunggu sebentar, biarkan aku bersiap lagi. Selesai bicara aku berbalik dan lari ke sudut. Aku berjongkok dan langsung mual-mual. Beberapa orang di ruangan itu tercengang. Apa yang dia lakukan? Saat ini Zhao Zilong yang menggantikan peranku sebagai paman polisi malah santai saja. Langsung duduk di kursi, bergumam dalam hati. Pasti muntah karena gugup. Mentalnya payah sekali. Kalau di depan kamera, mungkin bisa muntah separah apa. Pengawas bermarga Meng meliriknya dengan tajam. Zhao Zilong masuk ke dalam karakter dan cari perasaannya. Baiklah, Zhao Zilong menjawab dengan riang. Sementara aku yang di pojok merasa sangat terkejut. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku. Rasanya hancur sekali, meskipun belum pernah mencobanya, tapi tiba-tiba menjadi seperti sekarang ini. Lenganku merinding, perutku terasa mual, tangan dan kakiku gemetar. Seluruh tubuh berkeringat dingin ini jelas tidak normal. Teringat suara sistem di kepalaku barusan. Jadi aku benar-benar berubah jadi pecandu sialan. Apa aku bisa kembali seperti semula? Begitu pikiran itu muncul, sebuah suara terdengar di benakku. Tuan rumah telah selesai beralih status. Dalam sekejap aku kembali ke keadaan normal. Semua rasa tidak nyaman hilang. Saat itu aku hampir menangis karena terharu. Untungnya aku masih bisa kembali. Sistem ini benar-benar hebat gila. Bisa benar-benar mengubahku menjadi kondisi karakter yang kuperankan. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, comment, dan subscribe. Selamat menonton video ini. Yeay! Berperan sebagai seorang pecandu, aku Jingran benar-benar menjadi seorang pecandu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari si Meng di belakangku. Chen Feng, apa kamu sudah siap? Kalau menunda-nunda lagi kamu akan dieliminasi. Sudah siap, aku langsung menjawab tanpa menoleh. Kemudian dengan satu pikiran, aku beralih lagi ke tubuh pecandu itu. Lalu perlahan bangkit, berbalik dan berjalan sempoyongan dengan gemetar. Berjalan ke seberang Zhao Zilong. Dan langsung duduk. Saat itu semua orang yang hadir tercengang. Kenapa wajahnya menjadi pucat? Mengikuti suara action dari juri bermarga Meng. Ujian resmi dimulai. Zhao Zilong berperan sebagai interrogator. Perannya adalah seorang polisi yang menyamar. Dia dituntut untuk menunjukkan tatapan yang tajam, dan bahasa tubuh yang sangat mengintimidasi model. Jadi Zhao Zilong duduk dengan sangat tenang. Tapi dia tidak tertawa. Ekspresi wajahnya serius. Hanya saja terlalu banyak hal yang janggal. Misalnya hari ini dia sebenarnya memakai riasan. Dan tatapan matanya sama sekali tidak tajam. Sebaliknya agak menjijikkan. Aku di seberangnya berperan sebagai seorang pecandu. Adegan diinterogasi lalu kehilangan kendali dan sakau. Aku punya 10 baris dialog. Semuanya sangat sederhana. Seiring pertunjukan dimulai, aku langsung masuk ke dalam karakter. Seluruh tubuhku gemetar. Aku duduk di sana dengan wajah pucat pasi. Satu tangan tanpa sadar terus menggaruk lengan. Tengkukku dipenuhi keringat dingin. Kaosku sampai basah kuyup. Kawan ada rokok tidak beri aku sebatang. Zhao Zilong mengedipkan mata tidak bergerak. Hanya saja tatapannya penuh dengan kecurigaan. Orang ini sedang berakting atau benaran? Lihat wajahnya sampai pucat begitu. Lagi pula sejak kapan matanya jadi semerah ini? Jangan-jangan dia benar-benar bermasalah. Aku menguap dengan kuat, berusaha keras untuk membuka kelopak mataku. Tetapi tubuhku sudah mulai gemetar. Aku benar-benar tidak tahu siapa atasan yang kalian cari kawan. Beri aku segelas air boleh tidak? Kamu terus menatapku seperti itu. Sambil berkata aku menguap lagi. Menatapku juga tidak ada gunanya. Tolong biarkan aku merokok sebatang. Aku sudah tidak bisa bicara lagi. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Kedua mataku memerah. Dan sepertinya aku mulai menjadi sedikit gelisah. Zhao Zilong di seberang mengubah posisinya. Dari posisi duduk yang sombong berubah menjadi posisi duduk yang waspada. Terlihat jelas dia dalam posisi bertahan. Dan saat menatapku di matanya sama sekali tidak ada akting. Yang tersisa hanyalah kengerian. Sialan orang ini beneran pecandu ya. Akting bisa mencapai level ini. Zhao Zilong tiba-tiba menoleh dan melirik penguji bermarga Meng. Saat ini ketiga penguji juga saling berpandangan. Termasuk dua kru syuting dari tim program di sudut. Semua orang hanya punya satu pikiran. Orang ini sepertinya benar-benar sakau. Ekspresi di wajahku menjadi sedikit aneh. Terus-menerus menyeka keringat di wajahnya.
Tatapannya pada Zhao Zilong tajam dan gila. Pikirkan cara untuk membuka mulutku. Beri aku sebatang rokok. Kalau tidak kau tidak akan bisa bertanya apa-apa. Kau pukul aku, ayo pukul aku. Melihat tatapanmu kau pasti sangat ingin memukulku kan? Ayo, pukul aku. Beberapa kata terakhir hampir diteriakkan dengan sekuat tenaga. Zhao Zilong terkejut dengan tatapan dan ekspresiku. Tanpa sadar dia bangkit berdiri, mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kengerian, bahkan kursinya sampai terjatuh. Pada saat yang sama ketiga penguji juga ikut berdiri, menatapku dengan terkejut. Sampai di sini suasana di ruang audisi sudah berubah. Melihat kondisiku semakin menakutkan, penguji bermarga Meng bergegas menghampiri penguji tua, bertanya dengan suara rendah, "Guru Song." Penguji tua itu juga sedikit panik. Dia tidak bersuara, menatapku lekat-lekat, tidak bisa memastikan apakah pemuda ini sedang berakting, atau benar-benar sedang kambuh karena narkoba. Setidaknya sampai saat ini, dari 10 kalimat dialogku aku sudah mengucapkan 7 kalimat. Terutama kalimat terakhir, ada bicara yang gila dan histeris itu. Ditambah beberapa kalimat terakhir pukul aku ya, pukullah aku ya, semuanya ditambahkan secara mendadak. Efeknya langsung maksimal. Sekarang penguji tua itu merasa seluruh tubuhnya merinding. Jika ini benar-benar akting, membuatku seolah-olah mengalaminya sendiri. Bahkan curiga kalau anak muda ini benar-benar sakau. Kalau begitu aktingnya ini dewa banget. Di sudut ada 2 kru dari tim produksi. Mereka diam-diam berkumpul. Sialan Bang Li, bocah ini beneran sakau nggak sih? Kelihatannya begitu. Perlu lapor nggak nih? Jangan ikut campur. Bosnya saja belum angkat bicara. Kamu tonton saja. Bang Li kayaknya dia mau mengamuk. Bang Li gimana kalau dia beneran ngamuk terus membalikkan meja? Kita samperin buat bantu nggak? Katanya orang sakau itu seperti anjing gila. Kena gigit sekali saja harus disuntik vaksin rabies. Bang Li kamu kenapa? Omongannya belum selesai. Terdengar suara dentuman keras. Kondisiku saat ini sudah benar-benar seperti orang sakau. Aku tiba-tiba mengamuk dan membalikkan meja. Tenggorokanku mengeluarkan suara geraman. Dalam kondisi itu lihat meja langsung dibalik. Lihat kursi langsung dihancurkan. Melihat apapun rasanya kesal. Gelisah tidak karuan. Gampang kesal dan marah-marah. Seperti binatang buas terkurung yang ingin mengoyak segalanya. Biar aku isap sekali. Aku berteriak histeris. Lalu tiba-tiba aku menerjang ke arah Zhao Zilong. Tindakan tiba-tiba ini membuat Zhao Zilong ketakutan sampai pucat. Dia langsung menghindar ke belakang. Akibatnya karena panik kaki kirinya menyandung kaki kanannya. Bruk dia langsung jatuh terduduk di lantai. Gerakan ini, seolah menyulut sumbu dinamit dalam diriku. Aku langsung menerjangnya. Langsung menghantam dada Zhao Zilong dengan lututku. Sambil berteriak histeris, biarkan aku isap sekali. Satu tanganku mencengkeram erat leher Zhao Zilong. Sementara tanganku yang lain menggeledah seluruh tubuhnya. Zhao Zilong ketakutan sampai tangan dan kakinya lemas. Menjerit histeris. Tolong, penguji bermarga Meng yang ada di samping akhirnya panik. Berteriak dengan keras. Chen Feng apa yang kamu lakukan? Cepat bantu tarik Chen Feng. 2 kameramen di sudut sana terkejut. Gawat ini benar-benar sakau. Cepatlah. 2 pria itu memberanikan diri dan maju. Saat itu aku benar-benar menemukan sebungkus rokok dari saku Zhao Zilong. Aku langsung berbalik dan bersembunyi di sudut. Meringkuk di lantai. Dengan tangan gemetar aku berusaha keras mengeluarkan sebatang rokok. Korek di tanganku jatuh ke lantai beberapa kali. Akhirnya aku berhasil memungutnya, menyalakan apinya, menghisapnya dalam-dalam. Di wajah itu, air mata ingus dan air liur bercampur menjadi satu, mengembuskan asap rokok. Aku bergumam pada diriku sendiri. View sekali hisap saja sudah sepadan. Di tengah ruangan, 2 kameramen menyeret Zhao Zilong ke kejauhan, meninggalkan jejak kencing yang panjang di lantai. Zhao Zilong baru saja mengompol karena ketakutan. Yang bermarga Meng buru-buru menelepon. Demi keamanan penguji tua dan penguji wanita, mundur bersamaan ke pintu belakang. Tidak ada yang berani mendekatiku. Sementara aku terus meringkuk di sudut, terus menghisapnya, hingga 10 menit kemudian terdengar suara sirene di luar. Tak lama kemudian pintu ruang ujian dibuka. 2 petugas berseragam masuk. Penguji bermarga Meng langsung maju menyambut. Sambil menunjuk ke arahku di sudut dia berkata dengan cemas. Itu dia pasti menggunakan narkoba. Dia sedang sakau. Lihat saja dia membuat salah satu peserta kami ketakutan. Kedua petugas itu mengerutkan kening. Yang satu mengeluarkan tongkat listrik. Yang satu mengeluarkan semprotan merica. Mereka berdua perlahan mendekatiku. Tepat saat mereka bersiap untuk mengendalikanku, aku tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Berkata dengan wajah bingung, aku mau tanya apa sudah bilang Cut? Apakah kedua paman polisi ini sudah diatur sebelumnya? Kedua paman polisi itu tanpa banyak bicara, langsung membawaku pergi. Saat meninggalkan ruang audisi, di luar ratusan orang mengangkat ponsel untuk merekam. Semua orang mendengar sebuah cerita. Seorang peserta adalah pecandu narkoba. Ternyata isi audisinya kebetulan adalah berakting sebagai seorang pecandu. Akibatnya peserta ini saat audisi,
Sakaunya kambuh di tengah-tengah proses. Mengerikan, katanya sampai membuat saingannya terkencing-kencing ketakutan. Siapa saingannya? Seseorang di internet bernama pria tampan bergaya hutan. Seorang streamer influencer cosplayer, langsung terkencing ketakutan di tempat. Dengan cepat beritanya menyebar di internet. Berbagai macam postingan aneh bertebaran di mana-mana. Tapi tanpa terkecuali semua konten ini berhubungan denganku. Sore hari, matahari terbenam di ufuk barat. Aku akhirnya keluar dari kantor polisi. Merasa sangat lega, baik hasil tes urin maupun tes darah semuanya menunjukkan negatif. Di dalam tubuhku sama sekali tidak ada barang terlarang. Jadi waktu itu di dalam ruang audisi, semua penampilanku hanyalah akting semata. Saat keluar dari pintu utama di belakangku ada seorang petugas yang mengikuti. Yaitu petugas yang tadi siang secara pribadi membawaku ke kantor polisi. Bernama Niu Dali. Setelah kami berdua sampai di pinggir jalan, Niu Dali menepuk-nepuk pundakku. Baiklah anak muda, pulanglah. Selain itu mengenai kompetisi yang kamu ikuti, kami akan membantumu mengeluarkan surat keterangan, untuk memberimu bukti. Terima kasih Pak Niu. Aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Niu Dali menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak perlu sungkan, sejujurnya waktu itu saat melihatmu, aku benar-benar mengira kamu sedang kambuh. Ternyata itu semua adalah aktingmu. Sungguh membuat orang terpukau Siang Chengdong. Terima kasih atas pujiannya. Aku tersenyum dengan rendah hati. Sudah, cepat pergi sana. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Terima kasih atas bantuan petugas Niu. Mengenai pihak acara, mohon Anda segera menulis surat keterangan untuk mereka. Pergilah dengan tenang. Aku pun pergi dengan tenang. Malam itu petinggi di distrik kota Yanjing mengeluarkan pengumuman resmi, karena aku dibawa pergi dari lokasi audisi acara. Siapakah aktornya? Hal itu menyebabkan kehebohan opini publik yang cukup besar. Jadi pihak berwenang merasa perlu untuk memberikan klarifikasi. Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus segera diredam. Pada saat yang bersamaan, tim program, siapakah aktornya, dan juga penanggung jawab lokasi audisi Yanjing, termasuk ketiga juri penilai itu, semuanya menerima surat keterangan dari atasan. Setelah selesai membaca isi surat itu, ketiga juri yang sedang makan malam bersama itu pun terkejut. Bukan karena kambuh kecanduan, jadi dia benar-benar sedang berakting. Sial, efek aktingnya ini benar-benar hebat. Alhasil juri tua dan juri wanita langsung mengetuk meja dan memutuskan saat itu juga. Aku berhasil lolos audisi. Juri yang bermargamen tidak bisa berkata apa-apa, apalagi yang bisa dikatakan. Dia sendiri pun terkejut. Selain itu selebgram kecil itu selama proses audisi, sampai terkencing ketakutan oleh aktingnya yang sangat realistis. Orang macam begitu, bahkan dengan nurani buta pun tidak bisa meloloskannya. Sebaiknya lupakan saja. Begitulah, aku berhasil lolos. Pukul 9:30 malam, di situs web resmi aktor apa mengumumkan hasil audisi awal. Namaku tercantum dengan jelas di daftar peserta yang lolos dari divisi Yanjing. Pada saat yang sama, situs web itu juga mengeluarkan pernyataan terpisah, mengunggah dokumen resmi untuk membersihkan namaku dari rumor. Semua orang yang melihat pernyataan klarifikasi itu, semuanya tampak bingung. Apa maksudnya? Jadi karena akting Chen Feng terlalu realistis, membuat lawannya ketakutan sampai kencing di celana, membuat penguji ketakutan sampai melapor. Dia tidak bersalah. Novel saja tidak berani menulis cerita seperti ini kan? Maka arah opini di internet langsung berubah. Berbagai topik panas yang mencari sensasi kembali seperti bermunculan seperti jamur di musim hujan. Namaku sekali lagi mendominasi seluruh daftar pencarian populer. Tapi kali ini semuanya seragam memuji kemampuan aktingku yang bagus. Tengah malam, suasana hati Zhao Zilong sangat buruk. Malam ini tidak akan cosplay lagi. Sorenya ikut audisi, hasilnya malah ditakuti sampai kencing di celana oleh orang gila itu. Malunya sampai ke lautan Pasifik. Tidak ada mood untuk siaran langsung, tapi tetap harus membuka ruang siaran langsung dan bicara beberapa patah kata dengan para penggemar. Ini adalah senjata andalannya untuk menjaga hubungan dengan penggemar. Harus sesekali menjalin hubungan emosional. Jadi Zhao Zilong berganti pakaian yang lebih santai, lalu merapikan penampilannya sedikit. Setelah menyalakan filter kecantikan dan filter lainnya, dia tetap seorang pria tampan bergaya natural. Setelah selesai bersiap, dia membuka ruang siaran langsung. Hasilnya, begitu dia membuka ruang siaran langsung hari ini, dia terkejut saat menemukan jumlah penonton online ternyata langsung menembus 50.000. Jumlah penggemarnya hanya sekitar 300 ribuan. Biasanya jumlah penonton online jarang melebihi 10.000, paling hanya beberapa ribu. Ada apa hari ini? Jumlah penonton online terus meningkat pesat, seolah-olah mereka sengaja menungguku. Suasana hati Zhao Zilong membaik. Dia berpose di depan kamera siaran langsung. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum tidur longlong seperti biasa ngobrol sebentar dengan sobat-sobat, Zhao Zilong tiba-tiba terdiam. Ekspresi di wajahnya membeku. Ruang siaran langsung dipenuhi komentar. Kolom komentar juga dibanjiri pesan. Hostku dengar kamu sampai kencing di celana ketakutan. Hahaha ngakak banget gue. Jujur aja nih,
Aku sebenarnya kesini mau lihat host mencret berdiri. Host, apa kamu sudah lihat daftar yang lolos audisi? Aku dengar Chen Feng itu sudah lolos. Anjir, aku sudah nonton video yang bocor di internet. Aktingnya pecah banget, mengalahkan segalanya. Aktingnya benar-benar terlihat nyata. Sama sekali tidak terlihat seperti akting. Ada yang sadar tidak? Adegan host yang kencing di celana ketakutan itu sudah dipotong ya? Kalau tidak hostnya pasti sudah terkenal banget. Tapi sekarang hostnya juga sudah cukup terkenal. Orang-orang memanggilmu si ganteng tukang mompol. Ayo dong host, siaran langsung mencret berdiri. Serius deh kalau kamu tidak mencret berdiri. Aku langsung unfollow. Aku serius dengan ucapanku. Anjir, yang di atas itu donatur nomor 1. Hahaha, malam ini bakal seru. Zhao Zilong tercengang. Bagaimana ini? Donatur nomor 1 saja mau unfollow. Ini gawat, turuti atau tidak. Melihat penggemar yang menonton secara online. Jumlahnya terus meningkat. Sudah hampir menembus 100.000. Semua orang ikut-ikutan mengancam akan unfollow. Unfollow, maka akun Zhao Zilong ini akan hancur. Saat itu tiba semuanya harus dimulai dari awal lagi. Perusahaan agensi pasti akan menuntutnya membayar denda. Memikirkan denda yang selangit itu, Zhao Zilong gemetar ketakutan. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Berdiri dan menatap kamera siaran langsung. Menunjukkan senyum yang kaku dan terkejut. Mengucapkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Baik, aku mengaku kalah. Keesokan paginya, aku terbangun karena dering ponselku. Dengan linglung aku bangkit dan menjawab telepon. Setelah mendengar beberapa kalimat aku langsung sadar. Tiba-tiba aku terduduk di tempat tidur. Wajahku menunjukkan senyuman. Aku berhasil lolos. Audisi wilayah Yanjing telah berakhir. Total ada 108 kontestan yang lolos. 1 bulan kemudian babak selanjutnya akan resmi dimulai. Lokasi babak selanjutnya ada di kota Yanjing. Lumayan praktis. Selain itu, variety show apa itu aktor sekarang sangat populer. Alasan acara ini begitu populer. Salah satu alasannya adalah variety show ini. Acaranya disiarkan secara langsung, disiarkan secara bersamaan di platform-platform besar. Jadi ratingnya sangat tinggi, bukan siaran tunda. Maka selama proses siaran, setiap konflik dan sorotan akan diperbesar tanpa batas. Menjadi topik hangat, sangat seru. Dulu bukannya aku tidak pernah menonton acara sejenis ini. Tapi semua itu adalah siaran tunda. Banyak konflik yang sengaja dibuat melalui editan. Tidak menarik, kurang terasa nyata. Jadi variety show apa itu aktor ini? Memang sangat bagus, sangat berani menggunakan metode siaran langsung. Aku menutup telepon, mengusap wajahku dengan keras. Tadi malam aku mempelajari sistem sampai lewat jam 4 pagi. Tidur sangat larut, tetapi aku juga sudah benar-benar memahaminya. Betapa gilanya sistem yang aku aktifkan. Pertama, aku punya panel atribut. Di sana ada statusku, host Chen Feng, aktor profesional, level 1, mengaktifkan template karakter, pria bayangan. Skill pribadi tidak ada, inventaris tidak ada, panel atribut yang sangat sederhana. Tapi yang membuatku sangat terkejut adalah, penjelasan level ini sangat menakutkan. Sekarang aku berada di status level 1, dan diriku yang berstatus level 1, perlu merasakan 30 model karakter. Setelah mengaktifkan 30 template karakter akan naik ke level 2. Lalu apa bedanya level 1 dan level 2? Perbedaannya adalah, pengalaman karakter level 1 semuanya adalah orang biasa. Contohnya, seperti pria bayangan, koki, pengacara, guru dan lain sebagainya. Yaitu citra karakter nyata dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan level 2? Saat mencapai level 2, karakter yang bisa aku rasakan diperluas. Bertambah satu jenis tipe karakter yang tidak ada di dunia nyata. Misalnya pendekar. Semua karakter tipe wuxia, karakter tipe laga, bisa diperluas menjadi jenis-jenis khusus ini. Sistemku bernama akting menjadi kenyataan. Dengan kata lain, begitu aku memerankan sebuah karakter, maka sistem akan mengubahku menjadi identitas karakter yang sesuai, dan memberikan skill karakter yang sesuai. Oleh karena itu begitu mencapai level 2, jika aku mencoba menjadi seorang pendekar hebat zaman kuno, atau identitas pembunuh bayaran modern, saat itu aku akan menjadi pendekar hebat dan pembunuh bayaran sungguhan, dan memiliki kungfu serta teknik membunuh yang sesuai. Lalu bagaimana dengan level 3? Jauh lebih mengerikan. Saat mencapai level 3, karakter diperluas hingga kategori siansia. Dengan kata lain, ketika aku mencoba memerankan drama siansia, aku akan diberikan kekuatan siansia yang sesungguhnya, bahkan juga bisa memiliki skill. Inilah keajaiban sistem akting menjadi kenyataan. Sangat kuat, benar-benar keuntungan seorang penjelajah waktu. Penjelajah waktu yang mana, yang tidak mengandalkan sistem untuk mencapai puncak kehidupan. Makanya aku sangat bersemangat, penuh harapan untuk masa depan. Tapi untuk mencapai puncak, memiliki kekuatan dari alam siansia tertinggi. Waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Sistemnya punya batasan, identitasku terkunci pada profesi aktor. Jadi aku hanya bisa melalui bentuk akting. Untuk mendapatkan template peran, tidak bisa menyutradarai dan berakting sendiri. Tidak bisa seperti curang untuk terus mendapatkan peran, hanya bisa melakukannya dengan jujur.
melalui berbagai kru film di dunia nyata, mendapatkan naskah peran untuk dimainkan, atau seperti mengikuti acara aktor itu apa, acara variety show semacam ini untuk mendapatkan kualifikasi berakting. Untungnya aku tidak terburu-buru, karena sistemnya sudah diaktifkan. Ya sudah, lakukan saja pelan-pelan. Level 1 ke level 2 butuh pengalaman 30 peran. Level 2 ke level 3 entah butuh berapa banyak pengalaman. Cara terbaik untuk naik level sekarang adalah mengikuti acara variety show semacam ini, atau pergi ke berbagai kru film untuk menjadi figuran. Tegas tidak mau menjadi bintang besar, dan juga tidak menandatangani kontrak dengan agensi manapun. Karena aku tidak perlu benar-benar berakting dalam satu film. Itu terlalu memakan waktu. Beberapa film satu siklusnya saja bisa beberapa tahun. Tidak bisa menunggu. Jadi tujuanku adalah menjadi aktor figuran paling hebat dalam sejarah. Sekitar jam setengah 10, aku berpakaian rapi. Akhirnya keluar dari kamar sewa yang sederhana. Lalu aku naik taksi, dan tiba di bawah sebuah hotel dekat Akademi Film Yanjing. Di sini adalah tempat berkumpulnya kru film kecil yang merekrut aktor sementara. Di atas ada banyak tim kru film kecil. Jadi di bawah hotel selalu dipenuhi orang. Mereka semua adalah para perantau di Jing yang bermimpi menjadi bintang besar. Setiap hari berjongkok di bawah menunggu ada yang memilih peran. Meskipun hanya menjadi figuran, di antara orang-orang ini, ada yang benar-benar lulusan sekolah akting. Ada juga yang hanya bermodalkan semangat membara. Anak baru yang ingin masuk ke dunia hiburan. Satu-satunya keuntungan di sini adalah tidak ada perantara. Juga tidak ada calo, karena di sini berdekatan dengan Akademi Film. Pada dasarnya ini adalah wilayah mahasiswa Akademi Film. Setelah sampai aku pun dengan patuh berdiri di bawah pohon rindang. Menunggu saja, di dalam hotel. Kadang-kadang akan ada orang yang turun untuk memilih aktor figuran. Setiap hari bisa ada 7-8 kali kesempatan. Kalau beruntung bisa dapat bayaran. Dulu aku juga sering datang. Jadi sudah terbiasa, baru berdiri beberapa menit. Kebetulan ada orang yang turun. Seorang pria kecil yang gemuk, mengenakan kemeja biru, penuh dengan keringat, ketiaknya basah kuyup. Begitu si gendut keluar dia langsung berteriak. Ada yang bisa memasak tidak? Setidaknya harus bisa melempar wajan. Usia antara 25-35 tahun. Ada dialog. Mendengar ini, para perantau Beijing yang sudah lama menunggu dengan cemas langsung mengerumuninya. Aku bisa memasak, aku bisa melempar wajan. Jago banget tapi umurku 36. Boleh tidak hanya lewat 1 tahun. Aku bisa memasak nasi goreng boleh tidak? Tidak bisa melempar wajan boleh tidak? Saya bisa memasak berbagai macam masakan Sichuan, Shandong, Kanton dan Barat. Si gendut yang dikelilingi di tengah merasa makin panas. Dan berbagai suara membuat telinganya berdengung. Suasana hatinya menjadi kesal. Aku yang di samping diam-diam merasa geli. Orang-orang yang begitu keluar langsung teriak-teriak ini. Pada dasarnya adalah aktor baru. Figuran senior sepertiku, sama sekali tidak akan mengerubung seperti lalat. Kamu harus memanfaatkan waktu yang tepat. Aku melihat suara-suara yang mengerumuni dan berteriak-teriak itu. Perlahan-lahan mulai melemah. Aku pun berteriak di saat yang tepat. Bisa masak. Jago pakai wajan. Umur saya 26. Singkat dan jelas. Semua informasi penting telah kusampaikan. Si gendut itu langsung memperhatikanku. Dia menoleh dan melirik sekilas. Tapi tiba-tiba raut wajahnya jadi sedikit aneh. Si gendut itu dengan tidak sabar menyingkirkan orang di sampingnya. Dia bergegas menghampiriku dan bertanya dengan heran. Wajahmu terlihat familiar. Aku ingat sekarang. Bukankah kamu yang kemarin ikut audisi aktor atau apalah itu? Audisi terbuka itu. Si Chen Feng kan? Benar kan? Itu kamu kan? Yang memerankan pecandu sampai polisinya datang. Benar kan? Aku mengangguk dengan rendah hati. Benar, iya itu aku. Si gendut itu langsung tertawa. Kamu masih mencari pekerjaan di sini. Baiklah, kamu saja, ikut aku. Siap, aku menunduk dan tersenyum senang. Beres, aku mengikuti si gendut masuk ke dalam ruangan. Aku pun mendapatkan data karakternya. Ini adalah kru drama urban berbiaya rendah. Syutingnya baru dimulai tadi pagi. Jadi mereka akan segera pindah dari lokasi ini. Hampir semua peran sudah terpilih. Hanya saja tadi pagi ada telepon dari lokasi syuting. Di adegan pertama yang akan diambil, pemeran latarnya, Koki dengan dialog 2 kalimat mengalami kecelakaan mobil. Tidak bisa datang, jadi mereka menelepon ke sini untuk mencari pengganti sementara. Lagi pula perannya hanya numpang lewat. Hanya 2 kalimat dialog lalu selesai. Setelah terpilih harus langsung bergabung dengan kru dan mulai syuting. CD yang bertanggung jawab atas pemilihan pemeran di ruangan itu, atau yang disebut juga asisten sutradara pemeran, seorang pria parubaya berkacamata bingkai hitam. Begitu melihatku dia langsung tertegun. Si gendut bergegas menghampirinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Asisten sutradara itu langsung sadar. Ternyata dia yang kemarin trending itu. Seorang pendatang baru yang tidak terkenal. Memerankan seorang pria yang kelihatannya baik. Hasilnya sampai memanggil polisi. Benar-benar viral juga ya. Asisten sutradara itu mengangguk padaku. Anak muda kamu punya potensi ya. Tapi kamu seharusnya tahu kebutuhan kami di sini kan.
Hanya 2 baris dialog. Jadi pemeran latar belakang saja. Bagaimana, apa kamu berminat? Mau? Ku mengangguk tanpa ragu. Baiklah, bisa menggoyangkan wajan kan? Aku mengangguk. Kalau begitu nanti ikut kami ke lokasi syuting. Kamu mungkin harus ikut selama 3 hari ini. Totalnya ada adegan untuk 3 hari. Semuanya adegan memasak di dapur, apa bisa diterima? Bagaimana dengan bayarannya? Seperti biasa 150 sehari. Meskipun kejadianmu kemarin jadi trending, tapi kamu tetaplah seorang figuran. Harga figuran di sini hanya 100 sampai 150. Mengingat kamu juga lulusan sekolah akting. Jadi aku kasih kamu harga tertinggi 150. Oke, tidak masalah. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. 20 menit lagi kita berangkat ke lokasi syuting. Si gendut bergegas datang, menyerahkan kontrak sederhana untuk figuran kepadaku. Hanya sekadar formalitas. Lagi pula untuk figuran kontrak seperti ini, hanya bisa mengikat orang yang jujur saja. Sehari 150, harga pasaran. Jadi aku segera menandatangani namaku. Saat tanda tangan selesai, seperti yang kuduga, suara notifikasi sistem terdengar di benakku. Terdeteksi target peran yang akan dimainkan oleh host adalah Koki. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi Koki Pusaka Nasional Senior papan atas. Menguasai 8 aliran masakan besar seperti Cuan, Lu, Yue, dan Hui. Menguasai ratusan cita rasa masakan. Menguasai resep hidangan kenegaraan. Adalah pewaris sejati perjamuan mancuhan. Seketika mataku berbinar. Wah gila, keren banget. Pada saat yang sama seluruh tubuhku terasa seperti berendam di pemandian air panas. Hangat dan nyaman. Di dalam benakku muncul resep yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kebiasaan juga telah mendarah daging dalam diriku. Nikmat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tapi untuk sekarang sebaiknya aku kembali seperti semula dulu. Nanti di lokasi baru aku tunjukkan kehebatanku. 1 jam kemudian, aku mengikuti si gendut dan asisten sutradara. Tiba di sebuah restoran kecil di Jalan Lingkar 4 Barat. Disinilah lokasi syutingnya. Restorannya juga sudah lama, setidaknya sudah lebih dari 20 tahun. Yang dicari memang nuansa jadulnya. Saat aku masuk dan melihat aktris utama yang sedang syuting, aku langsung tertegun. Kebetulan sekali, aktris utama di dalam, ternyata adalah orang yang kemarin hampir menjadi lawanku. Gadis yang bernama Kudan itu. Kelihatannya dia juga pendatang baru. Tapi bagaimanapun juga dia sekarang sudah menjadi aktris utama. Tidak peduli berapa biaya produksinya, itu tetap saja sebuah serial TV. Tak lama kemudian adegan sang aktris utama selesai diambil. Gadis dengan penampilan yang manis ini, aktingnya masih sangat kaku. Satu adegan jongkok mencuci piring harus diulang beberapa kali. Melihatnya begitu berhati-hati selama syuting, aku menghela napas dalam hati. Zaman sekarang sulit sekali bagi pendatang baru untuk bisa sukses ya. Terutama untuk para gadis. Melihatku dan berjalan ke arah luar, aku baru saja hendak mengangguk untuk menyapanya. Tapi tak disangka dia hanya melirikku dengan datar. Dan langsung berjalan melewatiku. Aku terpaku. Masa sih realistis ini? Pura-pura tidak kenal. Ku dan sudah keluar. Aku menggelengkan kepala dan mencoba ikhlas. Dunia hiburan memang seperti ini. Menjilat yang di atas menginjak yang di bawah. Seandainya bertemu dengannya di jalan, mungkin dia masih akan mengangguk dan menyapa. Tapi di lokasi syuting, dia sekarang adalah pemeran utama wanita. Aku hanyalah seorang pemeran figuran yang dadakan. Perbedaan status ini sudah sangat jelas. Yang eknya tinggi mungkin masih akan basa-basi palsu. Yang eknya rendah tidak perlu dibicarakan lagi. Sama sekali malas meladenimu yang hanya seorang figuran. Kalau dramanya tiba-tiba populer, dia akan langsung terkenal. Kamu itu apa? Selamanya hanyalah seorang figuran. Jadi aku juga bisa memakluminya. Gadis ini penampilannya terlihat manis. Punya aura seperti gadis tetangga sebelah. Tapi orang yang bisa masuk ke dunia ini dan menjadi pemeran utama wanita, pada dasarnya tidak ada yang sederhana. Inilah yang disebut jangan menilai orang dari penampilannya. Aku terus menunggu di depan pintu. Di dalam asisten sutradara casting terus berbisik dengan sutradara. Sudah berbicara cukup lama. Ada apa ini? Jangan-jangan ada masalah. Peranku sebagai figuran saja bisa timbul masalah. Aku menjulurkan kepala untuk melihat. Di dapur belakang restoran sepertinya ada sosok seorang koki. Sedang sibuk dengan wajan besar. Terlihat sedikit canggung. Tidak mungkin. Jangan-jangan aku sudah digantikan orang lain. Benar saja, dengan cepat asisten sutradara casting keluar. Datang ke hadapanku, berkata dengan wajah serius. Xiao Chen, begini situasinya. Sebelum kami kembali, pemeran utama wanita membawa seseorang. Kamu mengerti kan? Itu koki yang di dalam. Mendengar itu aku langsung sadar. Aku bilang si Kudan itu. Kenapa tadi ekspresinya seperti orang yang ditagih utang? Dingin dan cuek. Ternyata dia membawa orangnya sendiri. Membawa seseorang kemari untuk cari muka. Hal seperti ini sudah tidak aneh di lokasi syuting. Setiap hari selalu terjadi. Tentu saja aku tidak menganggapnya serius. Hanya saja sebelum datang aku sudah tanda tangan kontrak dengan asisten sutradara casting ini. Gimana dong? Melihat alisku mengerut, asisten sutradara casting menepuk pundakku.
Berbisik, Chen kecil jangan khawatir dulu. Meskipun peran Koki di beberapa adegan ini hanyalah seorang figuran, dan syutingnya hanya 3 hari. Tapi sutradara sangat memperhatikan detail. Anak muda di dalam itu sendiri tidak bisa memasak. Perasaannya di dapur sama sekali tidak pas. Sebelum kita kembali sudah mencoba belasan kali. Tidak ada satupun yang cocok. Jadi sutradara bilang, ingin melihat perasaanmu dulu. Kalau perasaannya pas kamu boleh tinggal. Kalau perasaannya tidak pas, ya sudah terpaksa pakai yang itu saja. Kamu mengerti maksudku kan? Mendengarnya aku langsung tertawa. Mengerti. Baguslah kalau mengerti. Asisten sutradara casting menghela napas lega. Setelah melihatku dia tiba-tiba berbisik. Klip kamu yang memerankan Ying Junsi kemarin. Aku melihatnya di internet. Sangat mengesankan. Aku tidak tahu apakah kamu sedang berakting atau... Pokoknya kamu bilang kamu bisa menggoreng dan memasak. Kalau begitu sekarang tunjukkan padaku. Beres. Aku berjalan ke dapur dengan santai. Sambil berjalan aku sudah beralih ke mode Koki. Di dapur belakang aku sudah berganti kostum. Tapi aku tidak pakai riasan. Sutradara hanya ingin melihat gayaku. Peran apapun, meskipun hanya pemeran figuran kamu juga harus punya gaya. Kalau sudah ada gayanya tentu akan masuk ke dalam perannya. Jadilah banyak orang berkerumun di pintu dapur belakang. Lampu sorot lensa kamera sudah siap. Sutradara duduk di luar sambil melihat monitor. Pemeran utama wanitaku dan juga berdesakan di pintu untuk menonton. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda yang dia bawa. Pemuda itu melihat punggungku. Dia mendekat ke telinga pemeran utama wanita dan bertanya dengan suara pelan. Kak, ini bagaimana? Lihat dulu saja. Dia juga sangat muda. Gaya seorang Koki tidak begitu mudah untuk ditiru. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye-bye.